Penerapan sistem informasi kesehatan yang ideal di fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasiankes seperti puskesmas, klinik, atau rumah sakit harus mempertimbangkan beberapa indikator penting. Berikut adalah beberapa indikator yang sebaiknya diterapkan. Yang pertama ada integrasi data. Sistem harus mampu mengintegrasikan data dari berbagai departemen dan unit layanan kesehatan untuk memastikan informasi yang konsisten dan akurat. Yang kedua ada keamanan data. Sistem informasi kesehatan harus memiliki langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data pasien dan informasi medis dari akses yang tidak sah. Yang ketiga ada interoperabilitas. Sistem informasi kesehatan harus mampu berkomunikasi dengan sistem lain, termasuk sistem di luar Fasiankes, untuk memungkinkan pertukaran informasi yang efektif. Yang keempat ada pencatatan pasien. Sistem harus mendukung pencatatan pasien elektronik yang lengkap dan mudah diakses. Yang kelima ada manajemen inventaris dan obat-obatan. Fasilitas harus dapat melacak persediaan obat-obatan dan alat medis dengan efisien untuk menghindari kekurangan atau pemborosan. Yang keenam, pelaporan dan analisis. Sistem informasi kesehatan harus memungkinkan penyusunan laporan dan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Yang ketujuh, pendukung keputusan klinis. Sistem informasi kesehatan harus mencakup sistem yang membantu tenaga medis dalam pengambilan keputusan klinis seperti panduan perawatan dan integrasi data laboratorium. Yang kedelapan, pendaftaran pasien dan antrian. Sistem harus memiliki kemampuan pendaftaran pasien yang efisien dan manajemen antrian untuk mengurangi waktu tunggu. Yang kesembilan ada aksesibilitas. Sistem informasi kesehatan harus dirancang agar mudah digunakan oleh semua personel kesehatan termasuk pelatihan yang sesuai. Yang ke-10, keterjangkauan finansial. Biaya implementasi dan pemeliharaan sistem informasi kesehatan harus terjangkau sesuai dengan anggaran Fasiankes. Yang ke-11, penggunaan perangkat mobile. Mendukung akses dan penggunaan sistem informasi kesehatan melalui perangkat mobile terutama untuk perawatan di lapangan. Yang ke-12 ada pemantauan kinerja. Sistem harus memungkinkan pemantauan kinerja Fasiankes secara real time dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Penerapan sistem informasi kesehatan yang ideal harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan serta memenuhi regulasi dan standar kesehatan yang berlaku. Pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab penting dalam mengelola sistem ini dengan baik. Beberapa tanggung jawab utama yang biasanya mereka pegang meliputi yang pertama, perencanaan sistem, merencanakan pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan sistem informasi kesehatan sesuai dengan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, ada pengembangan dan implementasi, mengoordinasikan pembangunan dan implementasi sistem informasi kesehatan, termasuk pemilihan perangkat lunak, pelatihan staf, dan pengintegrasian sistem. Yang ketiga, keamanan data. Memastikan keamanan data medis dan informasi pasien serta menjalankan langkah-langkah perlindungan data yang tepat. Yang keempat, pemeliharaan dan pembaruan. Menjaga sistem berjalan dengan baik, melakukan pemeliharaan rutin, dan memastikan perangkat lunak serta perangkat keras selalu diperbarui. Yang kelima, pelatihan staf. Memberikan pelatihan kepada staf kesehatan dan administratif untuk menggunakan sistem informasi kesehatan dengan efisien. Yang keenam, pengawasan dan manajemen kinerja. Memantau kinerja sistem informasi kesehatan, mengidentifikasi masalah, dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan. Yang ketujuh, ada kepatuhan regulasi.
Memastikan bahwa sistem informasi kesehatan selalu mematuhi regulasi kesehatan dan privasi data yang berlaku. Yang kedelapan, perencanaan anggaran. Mengelola anggaran terkait sistem informasi kesehatan termasuk biaya implementasi dan pemeliharaan. Yang kesembilan, pengambilan keputusan. Mendukung pengambilan keputusan klinis dan administratif dengan data yang relevan dari sistem informasi kesehatan. Menurut pendapat saya, seorang sarjana kesehatan masyarakat biasanya memiliki pengetahuan yang relevan dalam manajemen kesehatan dan pemahaman yang cukup tentang sistem kesehatan. Namun, peran pengelola sistem informasi kesehatan biasanya memerlukan pengetahuan teknis yang lebih spesifik tentang sistem informasi kesehatan dan teknologi informasi. Oleh karena itu, seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan jika mereka juga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dalam manajemen sistem informasi kesehatan atau jika mereka mendapatkan pelatihan tambahan dalam bidang tersebut. Keputusan akhir biasanya tergantung pada persyaratan dan kebutuhan spesifik fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.